Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Gimana hari ini? Mantap jaya kan? Makanya Tape Trader 8 is on the move, man. Ya nggak? Most of them hijau semua ya. Mungkin ada ya belum jalan ya. Apa namanya jual dengan volume kecil ya. Tapi kalau misalnya gede pun ya kita cut loss aja. Tapi most of them jalan semua guys. Lo lihat aja yang kemarin gue omongin, yang gue taruh di SP, yang gue omongin taruh di bawah-bawah itu pada jalan nggak? Ya kan? Yang cemen-cemen jalan nggak? Jalan gitu kan. Ya mungkin ada beberapa yang nggak jalan ya. Maklum lah ya. Saya bukan dukun ya kan. Saya hanya trader biasa. Oke. Jadi mau gue bahas satu ya, yang satu sebelum mulai ya kan. Satu, IHS apa namanya properti guys, ya kan? Udah gue bilang, ya kan? Properti nih pas liburan kalau kalian baca semuanya udah baca nih padahal nih ada 6.000 orang yang baca gitu kan. Nah di sini udah gue bilang Citra, Wika, ya kan? Yang lain BSDE, ya kan? Apa yang terjadi hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, ya kan? Pokoknya guys, kalau lu stay tune di apa namanya di tempatnya gua, udah deh, ya kan? Forget it about those kind of things yang pay. Kita lihat aja, follow the trend, ya kan? Ambil kesempatan di saat di highlight, udah selesai, ya kan? Nah, tapi kalau lo mau jadi mandiri, nggak perlu lihat YouTube gua dan bisa udah duluan ngedeteknya di saat market mau tutup atau sebelum tutup atau market lagi jalan. Nah, lo ikut Dani kelasnya. Ya, kalau ikut kelasnya sama kayak video gua tuh. Nggak ada alasan video gua ceria terus. Kenapa? Karena tiap hari cuan, men. Dulu ada temen gua ngomong, kagak ada tuh cuan tiap hari. Well, gue buktiin aja pakai cuan gua di SP. Cedet, mate lo. Ya kan? Nah, sekarang orangnya diem aja udah. Nah, sekarang nih lihat nih. Ya, kalau kalian mau ikutan silakan. Ini dia. Mumpung tanggal 1 kita berangkat, kita kelasnya kita mulai. Oke? Ini dia, ada di Telegram, silakan. Dan nggak mahal kok kelasnya. Dan kalau kemahalan, gue udah buka pakai apa namanya online market gitu ya, pakai marketplace. Kalian bisa cicil ya, murah kok, nggak nyampe cepeceng kali kalau tiap bulannya kalau dicicil ya kan. Oke, kita mulai ya guys ya. Setelah kita pom kelasnya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu lah pokoknya ya, oke? Nah, kita lihat dulu. Oh, jangan lihat sini dulu dong, ya kan? Sebentar. Nah, kita lihat dulu nih seasonality chartnya ya. Seasonality chartnya kita SC IHSG. Ya. Coba kita lihat. Bang! 3,68. Jadi kalau IHSG nggak drop banget minggu depan, harusnya kita dapat hijau lagi. Alhamdulillah dia ngikutin 40%-nya guys ya. Nah, meaning apa? Meaning bahwa kita setelah drop itu hijau terus menerus gitu ya. Dan ini jarang terjadi. Dan ini tandanya market sangat-sangat sentimennya positif. Ya. Yang kedua adalah asingnya jual terus. Tapi siapa yang ini? Menurut gue ini bagus banget. Domestiknya bilang, market gue lebih bagus, seng. Jadi, lu jual aja. Gue beli terus gitu kan. Jadi tenang aja guys. Of all this, all surround us gitu ya. Mau trader dari Aceh, dari Papua, dari Kalimantan, ini dari segala macam suku bangsa merasa bahwa Indonesia IHSG masih bagus. Jadi, menurut gua kita tinggal ngapain? Takut? Enggak. Ikutin aja trennya. Ikutin trennya gimana? Ya udah, kalau chartnya kan kita nggak trading sama IHSG, lo pikir US market ya kan? Karena lo tradingnya dengan saham-saham di dalam IHSG, kita cari saham-saham yang uptrend, yang dimana dibeli. Udah forget it about asing gitu ya. Asing bagus sebagai indikator aja. Kalau dia beli sebagai indikator. Menurut gua, ini market kita udah mulai nih, yang dimana beralih daripada asing, tetapi market
yang duluan beli adalah domestik atau lokal gitu ya, kita ini. Jadi udah banyak yang belajar. Oke? Nah, ini yang mau gue bilang bahwa kemungkinan besar udah tinggal seminggu marketnya hijau ya. Apakah September, Oktober akan ini? Ya, September mungkin kita lihat lagi September ya. Tapi hati-hati untuk September. Oke? Sip? Oke. Langsung kita pergi ke sini dulu. Punya Asun. Oke. Set gitu ya. Oke. Nah, dari punyanya cacingmologi kita lihat properti nge-leading ya, udah yang seperti gue biasa. Basic industry mungkin masih agak turun, finance juga leading. Jadi dua ini menjadi minggu kita, incaran kita kalau dia koreksi ya. Nah, menurut gue mining mungkin akan jalan gitu ya. Lalu juga consumer ya, consumer kalau menurut gue dia muternya situ-situ aja ya. Oke. Nah, basic industry mungkin perlu dilihat ya guys, karena dia mungkin bentuknya kayak gini. Jadi INKP, BRPT, Tekim dan segala macam mungkin ngelengos dikit, mudah-mudahan jalan lagi. Oke. Nah, dari properti gue kasih lihat dulu ya properti. Oke. Halo. Nah, Citra leading. Wika leading, hello. BSDE leading, SMRA oke juga gitu ya. PTPP mungkin akan leading nanti. Lihat aja kita ya kan, bisa dilihat nih ya. WSKT lalu ada beberapa juga yang lumayan. Oke. Nah, kita masuk ke chartnya. Kalau screening aja ya kan. Cuman kita harus lihat chartnya juga gitu ya. Nah, chartnya itu guys, kita lihat, nah, gitu ya. Data lo pakai apa om? Yang kayak begini di Amin Broker ini data end of day doang nih, gitu ya. Udah mau kelihatan banyak tuh yang Agustus bilang gitu. Termasuk gua, gitu ya. Hati-hati gini-gini. Terus pas tanggal 1 kejadian, merah nih, yang ini nih, bos merah gitu. Nanti akan ke 4.000 gini-gini. No, kita lihat dulu. Believe in market. Bukan kita yang bisa memprediksi market. Market bisa memprediksi, kita ngikutin. Gue juga kayak gitu. Gue bener bukan gara-gara gue jago prediksi. Enggak. Gue ngikutin market. Gue tahu yang probabilitasnya tinggi yang mana. Gitu loh. Bukan gue dukunnya. Walaupun gue sering bakar kemenyan. Bakar kemenyan buat nyantet. Oke. Sip. Ini dia ya guys. Nyampe sini 5364. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat beberapa saham yang lumayan gitu ya. Tadi udah ada di videonya lagi ceria banget ya kan. Lagunya udah gue ganti tuh. Nah, pertama BSDE ya. Kenapa gue taruh? Karena satu, downtrendnya udah keluar gitu ya. Naik dia di atas. Terus abis itu dia menuju area 858. SL-nya taruh di mana om? Kalau mau ambil SL-nya taruh 757. Oke. Sip. Kalau dia koreksi gimana besok om ya? Ini mantulnya di 766. Oke. Nah, jangan lupa sebelum gue mulai lagi, gue lupa. Ini bagaimana ini? BBRI naik terus, ya kan? Gimana cara ikutin saham yang lagi uptrend? Ya, gue selalu bilang kalau nyari saham lagi uptrend, ya, tunggu dia lagi mantul, ya. Tapi jarang orang yang berusaha, yang yang mau kayak begitu gitu. Om Yusa dibilangin kayak gitu. Gue mau beli, jebret, beli 770. Kalau beli di pucuk ya kan. Akhirnya habis itu besok taruh di forum saham. Om, gimana ini om? Om gimana? Emang lagi mau koreksi. Iya lu besok tanya lagi. Om gimana om? Om dibikinin di YouTube ya. Iya gitu kan. Tapi anyway, itu strateginya berarti udah salah. Kalau lo FOMO, most probably lo akan ngambil di atas. Tahu nggak FOMO apa? Fear of missing out. Takut ketinggalan cuy, gitu kan. Nah, kalau kayak begini, mendingan lo tunggu. Cara ikut
saham uptrendnya nanti gue ajarin, ya. BBRI naik terus, tapi gue akan bahas nih BBRI kayak gimana, ya. Terus cara ikut saham uptrend gimana? Gue akan bahas juga, ya. Dan saham-saham mana yang masih ditunggu untuk dibeli? Saham tunggu untuk beli bukan saham-saham yang flat, datar di bawah, bukan guys. Saham yang naik, dia koreksi, terus mantul lagi, itu yang lo beli, ya. Itu yang ngambil imbalan cuan puluhan persen guys, gitu ya. Nah kalau lo ikut kelas gua akan jelaskan lebih detail. Karena kalau gua ngejelasin kayak gini, gua nggak bisa ngejelasin secara sampelnya, secara gamblang dan jelas, dan juga bagaimana cara cicilnya yang bagus, ya. Oke, sip. Nah, talking about tadi gue udah ngomong bahwa BSDE gitu ya. Kita ngomongin BBRI dulu deh. Biar yang lain nih. BBRI ini kan sideways terus nih, ya. Lama loh sidewaysnya. Gua masukin SP dari sini nih. Nunggunya lama nih, ya kan? Setelah udah jalan jedar gitu kan. Ini masih gue garisin. Kenapa gue mau garisin? Sebagai pengingat bahwa waktu dia sideways di atas, saat yang bagus untuk lo cicil. Oke? Nah, kalau udah kayak begini gimana? Targetnya dia nih guys, ya lo lihat ada gap nih ya. Gapnya di sini satu. Satu, ya kan? Gue asal aja lah, nggak usah harus presisi gitu ya. Kalau presisi ntar kurang presisi lagi dimarahin lagi sama Cilinda gitu kan. Nah, ya kan. Nah, kalau dia nyampe 4.000 jedet gitu kan, atau di sini lah. Nih, ada gap lagi nih kalau nggak salah. Oh, udah ditutup. Belum. Nah, di sini 39 ini. Gitu ya. Misalnya nih, ini ada gap yang sini. Nah, kalau misalnya udah masuk kayak begini guys, 39, 34 gitu kan, dia akan koreksi. Terus kalau koreksi gimana om? Jangan takut guys, lo lihat titik pantulnya di mana. Yang support menjadi resisten menjadi support yang mana. Nah di saat dia mantul, balik lagi, misalnya dia mantul daerah sini nih, ya. Misalnya dia mantul daerah sini, ya. Nah, dia turun daerah situ, dia koreksi ke daerah situ. Di saat dia mantul, guys. Mana nih? Nah, ya, saat dia mantul, lo ambil, guys. Gitu loh. Ambil dari sini, om. Iya. Masa lo ngambil dari sini lagi? Udah percuma. Tapi, guys, gue paling sebel kalau orang ngambilnya dari sini nih, berusaha ngambil dari bawah. Gitu kan? How do you know? Kalau lo ngambil dari bawah all in, kalau dia nggak turun lagi di sini nggak turun, oke. Kalau kayak friend, mati nggak lo? Kalau kayak friend kayak gini, hah? Turun terus guys, sampai 92 malah, terus ini. Udah gue bilang, ini aja udah tembus nih gayanya, bener nggak? Nah, jadi kalau saham-saham uptrend, tungguin koreksinya kayak begini misalnya. Kalau dia mantul lagi, lo ambil. Nah, ikutin terus. Dia mantul, ambil lagi. Nah, that's why gue bilang sama kalian, jangan banyak-banyak sahamnya. Untuk ngikutin satu saham aja sebenarnya pergerakannya. Kalau lo mau cuan kontos-kotos, itu nggak cepet gitu loh. Lo harus ngeliatin apa segala macam. Nih, kayak gini. Ya. BBCA nih ya. Set. Kalau besok dia mantul, lo hajar aja. Kenapa? Ini kotaknya guys. Dia nggak mau masuk ke dalam lagi. Ya kan? Dia nggak mau masuk ke dalam lagi. Kalau dia tembus 32.100 sini naik ke atas. Kalau dia udah 34, 35, lu dapet BBCA 32.000, gue tepokin guys, ya kan? Cuman ini kan enggak, mumpung ada kayak begini, lo ambil, ya. Contoh lagi tadi udah BSDE, ini satu lagi. Jadi kalau lagi saham uptrend, nih lihat, ICBP, set, mantul dia di garis gua, ini garis uptrendnya, horizontalnya. Ini sebenarnya kalau lo tarik garis kayak begini sebenarnya juga lebih gampang nih, set. Nah, tuh.
Ya kan? Garis-garis yang dimana dia selalu mantul di sini atau areanya lah. Nih, ntar gua ajarin di kelas. Ya, set dia mantul, lo hajar aja. Mudah-mudahan dia nyampe 11.556. Ya kan? SL-nya lo taruh mana? Ini SL masih kecil guys. SL-nya taruh di 10.028. Keren kan? Nah, itu cara yang ngambil saham-saham yang lagi uptrend. Tunggu koreksi, dia mantul jebret. Kenapa nggak di saat dia koreksi om gua ambil? Belum tentu seberapa dalam lo tahu. Mau tangan lo kebeler, ya kan? Kecuali lo nggak punya tangan. Nah, itu lain cerita, ya kan? Nah, oke, tuh udah ngerti ya? Oke, tadi ICBP udah, BSD udah. Dimas kalau mantul, nih udah ada tanda-tanda dia mau mantul nih. Ya kan, properti yang lain mudah-mudahan besok mantul ke 269 kalau lo follow the trendnya. Oke, sip. Lalu ada BBRI, udah ya tadi ya. Lalu Pegas juga jalan aja terus walaupun kecil-kecil, sabar nyampe sini nih di 1391. Oke, lalu ada LPCK lagi koreksi guys, gitu ya. Kalau dia mantul, targetnya mantul-mantul daerah sini 894 gitu ya. Boleh diambil lagi, ya. Overall dia udah uptrend. Oke. Sip, lalu ada Harum follow the trendnya juga gitu, tungguin dia koreksi, dihajar. Kecuali kalau lo mau ambil copet, yang lain cerita gitu kan. Cuman mungkin berapa persen. Tapi ini kalau lo lihat ya, shadownya kurang banyak gitu loh ya. Lalu ada Citra. Ada yang nanya di ini sejak gua rekomen tuh hari Rabu kemarin gitu. Ya om, nggak naik, Citranya merah gitu ya. Di sini nih dia nanya gitu kan. Iya, mudah-mudahan besok naik ya. Iya, then what happened? Bandarnya balesin buat gua. Sip ya, mudah-mudahan naik terus ya. Oke, sip. Terus abis itu SMRA kalau dia bisa berhasil di 635, dia akan ke 662 ya. Lalu setelah itu ada Kren. Oke, Kren juga kayak begitu guys. Nah, ini kalau dia tembus maka dia akan ke 158 ya. Mudah-mudahan sih tembus. Kalau dilihat dari indikator yang gue punya sih tembus ya. SMGR ya. SMGR menurut gue ya sudah oke lah gitu ya, ke arah sini. Mirip lah sama properti, seiring dia. Walaupun dia bukan apa, tapi tetap aja dia seiring ya, walaupun ininya. Citra tadi udah, Keren udah. Wika kalau dia bisa tembus dari 1346, dia akan ke 1423 ya. SL-nya masih tetap gua akan taruh di 1248 ya, yang minor. Lalu yang kedua di 1180. Oke. Lalu setelah itu ada Cleo juga sama guys. Kalau dia berhasil tembus di area-area 560-nya, kotaknya ini akan hilang. Jadi dia tembus ke 607 ya, besok penentuan ya, kalau enggak 2-3 hari lagi. Oke. Lalu setelah itu ada GJTL. Oke. GJTL potensi buat dicopet ya. Targetnya daerah sini 626 ya, dari 610 ya. Kalau enggak ya 3%-nya daerah sini 610 dari 600 gitu ya. Targetnya kalau untuk swing di area 711, hati-hati udah mulai kayak oleng-olengan Cleo-nya. Oke. Lalu setelah itu Cleo ini GJTL, sorry. Ini GJTL. Nah, tinggal diinin. Oke. Lalu Cleo tadi yang gue bilang ya, 554 ke arah atas. Oke. Lalu LPKR targetnya di area-area 180 ya, mudah-mudahan nggak bisa ngelawan di 171-nya ya, ke area sini mudah-mudahan nggak ngelawan di area 180. Oke, lalu ada LPCK udah belum? Udah. Indi
Indi menurut gua akan mantul ya. Teman-teman bisa lihat daerah sini. Kalau dia mantul boleh diambil. Targetnya di area-area 1186 ataupun 1251. Oke. Lalu setelah itu Crush. Oke. Crush juga kayak gitu, udah mantul ya menurut gua. Jadi mudah-mudahan dia bisa keluar dari 423, lanjut ke 461 ya. Lalu ada Pure, dibahas Om kemarin, bahas dong. Ya, nyari Sarah ya Om. Iya, udah. Targetnya 193. Oke. SL-nya mau ditaruh di mana? SL-nya yang pertama ditaruh di 141, SL kedua di 127. Oke. Lalu setelah itu ada UNTR. Nah, ini juga sama nih. Ya, saham uptrend dia koreksi mau mantul. Ya, kalau besok mantul dan tembus di area sini 2417 bolehlah diambil. Targetnya di mana? Jauh guys, 28.000 gitu ya. Soalnya sebelum dia ini nih, tuh 28.000. Sebelum dia market bearish, dia tuh udah turun duluan dari Februari, hampir dari 2 tahun yang lalu. Nah, mudah-mudahan dia naik nih. Mungkin gara-gara emas gitu kan, mungkin gua nggak tahu. Ya, tapi kita lihat aja dari chart ya kan. Lalu setelah itu ada Doit. Nah, Doit juga mudah-mudahan ikut mantul ya guys. Gitu ya, udah ada pertanda-tanda gitu ya. Mudah-mudahan dia mantul ke area 312. Lalu setelah itu ada AKR. Targetnya di sini 3260. Yang pertama SL-nya ditaruh di 2881. Oke. Lalu setelah itu ada AKR Mark Cuban. Ya, ini bentuknya bentuknya lumayan seru nih ya. Kalau dia keluar Mark ini ya, dari yang sejak gue omongin Mark ini 1067 ya targetnya. SL-nya taruh di mana? 883 boleh. Oke. Lalu setelah Mark, BMRI follow the trend aja ya. Nah, dia udah mulai mantul, target-targetnya di daerah-daerah 6963 dan 7325. SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh di 5869 ya. Lalu setelah itu Inaf KF SMBR Nickel. Inaf menurut gua masih uptrend ya, masih bisa ke atas ke arah sini ya. Hati-hati kalau dia turun dari 3200 ya. KF juga sama, bentuknya juga sama kalau nggak salah, mereka bersaudara. Bandarnya ya. Kalau dia tembus dari 3106 ya mungkin bisa di CL, tapi kalau enggak targetnya mungkin sampai ke 4000. Oke. Lalu SMBR Nickel. Ini geraknya beriringan nih SMBR sama Nickel ya guys, gitu ya. Udah dari dulu ketahuan. Nah, ini buat copet nih lumayan 620 gitu ya. Ini baru yang pertama, menurut gua dia bisa ke 666. Angkanya 666 cuy. Nickel juga kayak begitu, kalau SMBR-nya naik dari sini dia juga bisa ke arah area 984. Oke. Sip. Lalu MDKA. Nah, MDKA masih turun sih ya guys menurut gua, dan menurut gua ya area-area sinilah sampai nih 1699. Kuat nggak lo? Gitu ya. Nah, ini udah di bawah EMA 20-nya, persis sama kayak emas. Ya. Emas nih ya, gua kasih lihat tuh. Ini emas nih. Ya, persis sama kayak emas. Jadi kalau dia mantul sama, udah. Apakah akan mantul Om? Yes, akan mantul menurut gua. Gitu ya, tapi mungkin akan agak bulanan, tergantung kalian. Camp ya. Camp menurut gua si Campina lumayan oke ya. Targetnya 251 aja gitu ya. SL-nya ditaruh 2205. Oke. Lalu setelah itu Gia. Nah, ini banyak yang ini. Gitu ya. Menurut gua masih sideways ya guys. Dia ada ada hari ini ada lumayan gitu ya transaksinya. Targetnya 307 asal dia bisa keluar dari 286-nya. Oke. Lalu setelah itu ada BNII. BNI buat copet oke banget ya, ke 249 gitu ya.
Lalu apa namanya, target swingnya dia bisa ke 286 dan 276. Oke. SL-nya ditaruh di 219 kalau mau ya. BNII, hati-hati ya teman-teman. Lalu ada Pawon. Pawon kalau bisa tembus dari 438 dia akan ke 474. Oke. Lalu setelah itu ada Jeva. Jeva bertahan ya di sini ya, tapi menurut gua hati-hati daerah-daerah sini kemungkinan dia akan koreksi. Kalau dia bisa tembus, bisa lancar ke atas, ini 1179 targetnya pertama. Oke. Lalu BES ya. BES juga begitu. Kalau dia bisa tembus dari 124, dia bisa ke 133. Oke. Lalu BBTN. BBTN lancar jaya aja lah, udah follow the trend aja. SL-nya tuh di adjust nih. Dari sini nih, ya kan? 1431. Besok di adjust lagi 14.500, ya kan? Nanti naik lagi gitu kan. Mantap lah pokoknya. Oke. Lalu BBCA tadi udah gue bahas ya guys, bagaimana caranya untuk ngambil yang uptrend. Tunggu mantul selesai diambil, ya kan? Ini sama nih. Tunggu mantul masuk EMA 20 diambil jedet. Ini juga mantul diambil jedet. Ini juga mantul diambil jedet gitu ya. Oke. Terus abis itu BBCA, BBNI sama ya guys. Nih mulai mantul nih, malah di sini udah mulai mantul. Boleh diambil Om? Boleh. Ya. Labanya gimana Om labanya? Whatever lah, kita lihat aja chartnya ya. Oke. Jangan lupa ya guys pelajarannya. Nah terus saham-saham mana yang masih ditungguin untuk dibeli? Tadi udah gue bilang ya, saham-saham yang baru naik terus apa namanya lagi koreksi, ya kan? Kayak model-model kayak begini nih, ya kan? Tungguin aja koreksinya, nih, koreksi ambil, gitu kan? Terus ada apa? Nih kayak gini nih, koreksi ambil, ya kan? Ini, oh udah, ya kan? Apalagi? Nah ini enggak. Nih, kayak gini nih, dari sideways, koreksi, ambil. Mantap kan? Koreksi, ambil. Nah, apalagi kalau dia keluar dari sini, ambil aja guys. Ya, oke. That's all guys. Dan itu menurut gue bisa imbalannya banyak banget persentasenya. Ya, mudah-mudahan berguna. This 30 minutes, jangan lupa setiap saat gua kasih yang daging, ya kan? Nggak cuman usus atau jeroan, oke? See you, good night. Semoga cuan ahead of you. Dan semuanya selamat aja, sehat-sehat aja. Good night, bye-bye.